Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Sulaiman dengan NIM 24202-327, mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara semester 3 jurusan manajemen. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan uraian materi mengenai kepailitan dalam mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agung Tri Putranto. Dan dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan saya yang akan segera memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfikri dengan nomor induk mahasiswa 2420230025, mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara dari Prodi Manajemen semester 3. Oke, baik, kita langsung ke dalam pembelajaran, yaitu mengenai kepailitan. Pengertian kepailitan. Kepailitan itu sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang atau suatu badan hukum tidak mampu membayar utang-utangnya dan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Kepailitan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kebangkrutan, kehilangan aset, atau kegagalan dalam mengelola keuangan. Pailit itu sendiri adalah kondisi ketika seseorang atau sebuah perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Oke, lanjut. Dasar hukum kepailitan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang tata cara pemberian status kepailitan. Tanda-tanda kepailitan. Tanda-tanda kepailitan adalah sebagai berikut. Yang pertama, debitur tidak mampu membayar utang-utangnya. Yang kedua, debitur memiliki utang yang melebihi kemampuan membayar. Dan yang ketiga, debitur melakukan tindakan yang merugikan kreditor. Lanjut. Tujuan kepailitan. Tujuan kepailitan itu sendiri yang pertama, melindungi hak-hak kreditor untuk mendapatkan pembayaran utang-utang mereka. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada debitur untuk memulihkan keuangan dan menghindari kebangkrutan. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan hukum. Lanjut, penyebab kepailitan. Kepailitan dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti utang yang besar, manajemen yang buruk, dan kondisi ekonomi. Penyebab kepailitan itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal tersendiri yaitu yang pertama, memiliki beban utang yang besar tanpa rencana pembayaran yang jelas. Yang kedua, manajemen keuangan yang buruk. Yang ketiga, kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan konsumen. Yang keempat, kurangnya mengamati gerakan pesaing. Yang kelima, berhenti melakukan inovasi. Yang keenam, terlalu fokus pada pengembangan produk. Yang ketujuh, menetapkan harga yang terlalu mahal. Yang kedelapan, ekspansi yang berlebihan. Dan yang terakhir, pengeluaran tidak terkendali. Nah, untuk faktor eksternal tersendiri yaitu yang pertama, kondisi ekonomi global yang menurun. Kedua, penurunan permintaan pasar. Yang ketiga, tingginya persaingan di industri tertentu. Yang keempat, dinamika pasar yang tidak stabil. Dan yang terakhir, tekanan untuk memenuhi standar lingkungan. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu langkah-langkah proses kepailitan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Zulkifli. Saya persilakan. Langkah-langkah dalam proses kepailitan. Yang pertama, permohonan pailit. 2. Keputusan pailit berkekuatan tetap. Jika jangka waktu permohonan pailit sampai keputusan pailit berkekuatan tetap adalah 90 hari. Yang ketiga, rapat verifikasi adalah rapat pendaftaran utang piutang. Pada langkah ini dilakukan pendataan berupa jumlah utang dan piutang yang dimiliki oleh debitur. Verifikasi utang merupakan tahap yang paling penting dalam kepailitan karena akan ditentukan oleh urutan pertimbangan hak dari masing-masing kreditur. Yang keempat, perdamaian. Jika perdamaian diterima, maka proses kepailitan berakhir. Jika tidak, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Proses perdamaian selalu diupayakan dan diagendakan.
Yang kelima, homologasi ukur akur, yaitu permintaan pengesahan oleh pengadilan niaga jika proses perdamaian diterima. Yang keenam, insolvensi, yaitu suatu keadaan di mana debitur dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar, atau dengan kata lain harta debitur lebih sedikit dengan jumlah hutangnya. Yang ketujuh, pemberesan atau likuidasi, yaitu penjualan harta kekayaan debitur pailit yang dibagikan kepada kreditur kongruen setelah dikurangi biaya-biaya. Yang kedelapan, rehabilitasi, yaitu suatu usaha pemulihan nama baik kreditur, akan tetapi dengan catatan jika proses perdamaian diterima, karena jika perdamaian ditolak maka rehabilitasi tidak ada. Dan yang terakhir, ke-9, kepailitan berakhir ditolak maka rehabilitasi tidak ada. Selanjutnya, hak dan kewajiban kreditor dan debitur. Hak kreditor, yang pertama, mendapatkan pembayaran utang-utang mereka. Yang kedua, mengajukan permohonan kepailitan. Ketiga, mengawasi proses kepailitan. Kemudian, kewajiban kreditor. 1. Memberikan informasi yang benar tentang utang debitur. 2. Mengikuti proses kepailitan. 3. Menerima pembayaran utang-utang mereka sesuai dengan rencana pembayaran. Kemudian hak debitur. 1. Mendapatkan kesempatan untuk memulihkan keuangannya. Yang kedua, mengajukan permohonan kepailitan. Ketiga, mengawasi proses kepailitan. Kewajiban debitur. 1. Memberikan informasi yang benar tentang keuangannya. 2. Mengikuti proses kepailitan. 3. Membayar utang-utangnya sesuai dengan rencana pembayarannya. Kemudian dampak kepailitan. Dampak kepailitan dapat berupa 1. Kehilangan aset debitur. Yang kedua, kegagalan dalam mengelola keuangan. 3. Kerugian bagi kreditor. 4. Dampak negatif terhadap reputasi debitur. Oke, kita telah sampai kepada poin terakhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama, kepailitan dapat dinyatakan oleh pengadilan niaga. Yang kedua, kepailitan dapat terjadi atas permohonan debitur sendiri atau atas permohonan kreditur. Yang ketiga, perusahaan yang pailit akan menghentikan aktivitasnya dan tidak dapat bertransaksi dengan pihak lain kecuali untuk likuidasi. Yang keempat, akibat hukum kepailitan terhadap debitur secara pribadi adalah disitanya seluruh harta kekayaan dan hilangnya hak keperdataannya untuk mengurus hak kekayaannya tersebut. Yang kelima, kepailitan dapat berakhir apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan pasti. Yang keenam, faktor-faktor yang dapat menyebabkan sebuah perusahaan bangkrut adalah manajemen keuangan yang buruk. Yang ketujuh, bagi pengusaha, pengetahuan mengenai hukum kepailitan sangat krusial untuk mengelola risiko bisnis, melindungi aset perusahaan, serta menjaga hubungan baik dengan para kreditur. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kami berdua mohon pamit undur diri. Jika ada pertanyaan terkait materi tersebut boleh disampaikan. Terima kasih juga untuk Bapak Agung Triputranto yang telah memberikan izin kepada kami untuk menyampaikan materi tersebut, dan semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.